Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaira Jahra dari kelas 1 CPGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya bakal mempresentasikan materi tentang hakikat manusia dan perkembangannya. Jangan lupa disimak dan didengarkan ya. Hakikat manusia dan perkembangannya. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang pandai bertanya, bahkan ia mempertanyakan dirinya sendiri, keberadaannya dan dunia seluruhnya. Binatang tidak mampu berbuat demikian, dan itulah sebab mengapa manusia menjulang tinggi di atas binatang. Dari Jakarta 1967 ayat 7 mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan dirinya sendiri, tidak hanya berhadapan tetapi juga menghadapi, dalam arti mirip dengan menghadapi soal dan menghadapi kesukaran. Manusia menurut pandangan Islam. Al-Quran memperkenalkan 3 istilah kunci, kaitem yang digunakan untuk menunjukkan arti pokok manusia, yaitu Al-Insyan, Basyar, dan Bani Adam. Kata Al-Insyan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali dipakai untuk manusia yang tunggal, sama seperti ins. Kata Basyar dipakai untuk menyebut semua makhluk baik laki-laki ataupun perempuan, baik satu ataupun banyak. Kata Al-Nas, kata ini mengacu kepada manusia sebagai makhluk sosial. Wujud sifat dan dimensi manusia. Menurut kaum eksistensialis dalam Tirta Raharja dan Lasulo 1985 ayat 4-11, wujud sifat hakikat manusia meliputi a. Kemampuan menyadari diri, yakni bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk lain karena manusia mampu mengambil jarak dengan terhadap objeknya termasuk mengambil jarak sendiri. B. Kemampuan bereksistensi. Dengan kemampuan mengambil jarak objeknya, berarti manusia mampu menembus atau menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. C. Keheningan jiwa. Kata hati atau Getwen atau consciences. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan yang buruk bagi manusia sebagai manusia. D. Moralitas. Eksistensi manusia memiliki dimensi moralitas. Manusia memiliki dimensi moralitas sebab ia memiliki kata hati yang dapat membedakan antara baik dan jahat. Tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. F. Rasa kebebasan adalah perasaan yang dimiliki oleh manusia untuk tidak terikat oleh sesuatu selain terikat sesuai dengan tuntunan kodrat manusia. G. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. H. Kemampuan menghayati kebahagiaan, bahwa kebahagiaan manusia tidak terletak pada keadaannya sendiri secara faktual ataupun pada rangkaian prosesnya maupun pada perasaan yang diakibatkannya, tetapi terletak pada kesanggupannya atau kemampuannya menghayati semua itu. D. Implikasi dalam dunia pendidikan. Kesempurnaan manusia yang dianugerahkan Sang Pencipta melalui dimensi kemanusiaan membuat manusia mampu memilih, bahkan menciptakan pilihan, dan bertindak sesuai pilihan. Pendidikan berperan dalam pilihan-pilihan manusia, yaitu kehancuran atau pengembangan kemanusiaan, yang merusak atau membangun, yang mematikan atau memberi kehidupan, yang mencipta atau menghancurkan. Lewis mengutip Levi Strauss dalam buku Manusia, sebuah misteri, bahwa tujuan terakhir ilmu-ilmu manusia bukan membentuk manusia melainkan menghancurkannya. 1984 ayat 185. Peran pendidikan harus dikembalikan pada hakikatnya, yaitu bahwa mempersiapkan masa depan saja, tetapi untuk membuat manusia dapat hidup dan melakukan tugas kemanusiaannya, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menunjukkan kesempurnaannya sebagai manusia. Menemukan karena kesempurnaannya adalah anugerah Sang Pencipta yang telah dimiliki tiap manusia, namun dapat terkubur dalam proses-proses tumbuh kembangnya sebagai manusia. Mengembangkan karena setiap manusia, yaitu yang bertumbuh dan berkembang tak mencapai perkembangan yang optimal dan proporsional apabila tak diusahakan. Menunjukkan karena manusia perlu eksis sebagai manusia di antara sesama manusia, dan eksistensinya dalam bentuk manusia yang sempurna dapat mendorong manusia lain juga untuk menemukan, mengembangkan, dan menunjukkan kemanusiaannya. Ketiga, tugas ini menjadi tugas manusia dalam kehadirannya sebagai manusia di muka bumi, dan pendidikan menolong manusia menjalankan tugas kemanusiaannya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.